Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Areta Visma dengan NIM 25F10010. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UAS dasar telekomunikasi. Pada soal pertama, sinyal informasi beramplitude 2 volt dengan frekuensi 80 Hz dipakai untuk memodulasi sinyal carrier dengan amplitude 5 volt dengan frekuensi 2000 Hz. Gambarkan sinyal informasi carrier AM/DSP-FC-nya serta AM/DSP-SC-nya. Di sini saya menggunakan Skylab dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada sinyal informasi itu merupakan sinyal awal yaitu frekuensi 80 Hz dengan amplitude 2 volt. Pada sinyal carrier itu merupakan gelombang sinus tinggi di mana frekuensinya 2000 Hz dan amplitudenya itu 5 volt. Dan ini merupakan hasil modulasi sinyal pada AM/DSP-FC serta AM/DSP-SC pada kawasan frekuensi serta waktu. Pada soal kedua, gambarkan pula hasil deteksi sinyal AM/DSP-FC dan AM/DSP-SC pada kawasan frekuensi dan waktu yang menggunakan Skylab. Pertama, hasilnya pada frekuensi. Nah, di sini itu mendapatkan pada sinyal modulasi AM/DSP-FC menampilkan komponen frekuensi sinyal informasi pada frekuensi 80 Hz. Sementara komponen carrier dan sideband-nya itu terendam. Lalu pada sinyal deteksi AM/DSP-SC itu sinyal komponen dominan pada frekuensi 80 Hz itu tertampilkan setelah komponen frekuensi tinggi dihilangkan oleh low pass filter. Lalu pada deteksi modulasi sinyal bagian waktu, yaitu pada AM/DSP-FC menampilkan komponen frekuensi sinyal pada 80 Hz menghasilkan kembali sinyal berfrekuensi rendah yang menyerupai sinyal informasi. Lalu pada sinyal AM/DSP-SC itu menunjukkan sinyal sinusoidal yang identik dengan sinyal informasi asli melalui proses demodulasi sinkron. Nah, ini merupakan hasil demodulasi sinyal AM/DSP-FC dan AM/DSP-SC pada kawasan waktu. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil gambaran filter pada kawasan low pass filter. Di sini saya mendapatkan nomor urut presensi 10, sehingga saya akan menjelaskan channel 1 di 3 sin 2000 pt, channel 2 di 2 cos 6000 pt, dan yang terakhir 3 sin 9000 pt. Di sini saya mendapatkan gambaran filter sinyal yaitu 3 sin 2000 pt. Kalau misalnya sudah dibagi, yaitu 2000 dibagi 3, yaitu sekitar 666,666 atau bisa disebut dengan 667. Nah, ini merupakan hasilnya. Sinyal frekuensi itu tidak lolos karena dia lebih dari cut-off frekuensi yang ditentukan, yaitu 552. Bila lolos, maka harus berada pada 0 Hz hingga 552. Lalu 2 cos 6000 pt menghasilkan 3000 frekuensi inputnya. Di sini itu juga tidak lolos karena dia lebih dari frekuensi cut-off-nya, yaitu 552 Hz. Yang terakhir ada 3 sin 9000 pt sama dengan 2 cos 6000 pt, itu tidak lolos dikarenakan dia lebih dari frekuensi yang ditentukan, yaitu 552 Hz. Lalu pada high pass filter dengan frekuensi cut-nya yaitu 50 Hz. Pertama, di 3 sin 2000 pt menghasilkan frekuensi inputnya 667, di mana itu tidak lolos karena dia kurang dari frekuensi cut-off-nya, yaitu 5016 Hz. Di sini tidak lolos karena dia berada pada 0 Hz sampai kurang dari 5016. Kalau frekuensi lolos, maka dia harus lebih dari 5016 dan seterusnya. Lalu pada 2 cos 6000 pt menghasilkan 3000 frekuensi inputnya, itu juga tidak lolos karena dia kurang dari frekuensi cut-nya yaitu sekitar 5016 Hz. Di sini yang terakhir juga sama, dia tidak lolos karena dia kurang dari frekuensi
cut-off-nya yaitu sekitar 5016 Hz. Yang terakhir ada pada bandpass filter. Kalau bandpass filter itu merupakan demodulasi sinyal frekuensi yang bisa meloloskan sinyal bila berada di tengah-tengahnya. Di sini frekuensi low-nya itu 19 Hz dan frekuensi high-nya 1560 Hz. Di sini pada soal pertama yaitu channel pertama di 3 sin 2000 pt dengan hasil perhitungan yaitu 667 itu dia lolos karena berada di tengah-tengah frekuensi low-nya 19 Hz hingga frekuensi high-nya 1560. Lalu, pada soal nomor 2 cos 6000 pt itu tidak lolos karena dia lebih dari frekuensi passbandnya, yaitu tengah-tengah antara 0 Hz hingga 1560. Yang terakhir juga tidak lolos karena tidak berada pada frekuensi yang ditentukan. Sekian penjelasan jawaban UAS dasar telekomunikasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.